Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifki Atep Perwida dengan NIM 23010202070 dari kelompok B12 Kampung Madong. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan sebenarnya progres proyek saya dalam mata kuliah masyarakat cerdas. Oke, mari kita lanjutkan. Di sini pada minggu pertama kami melakukan observasi awal ke kampung tujuan kami, ini Kampung Madong. Di sini kami melihat situasi di kampung tersebut, kemudian juga melakukan wawancara dengan beberapa orang, termasuk salah satunya adalah ketua rukun tetangga di kampung Madong tersebut. Kami mendapatkan beberapa masalah yang terjadi di kampung Madong dan mulai memikirkan apa saja solusi yang bakal kami buat. Kemudian selanjutnya di sini kami melakukan engineering design process atau EDP. Di sini kami mengumpulkan semua masalah yang terjadi di Kampung Madong, kemudian kami akan memberikan solusi dari masalah-masalah tersebut. Di sini saya bersama teman-teman kelompok saya mendapatkan 5 masalah dan kami juga membuat 5 solusinya. Lalu kemudian dalam masalah tersebut kami juga ada solusinya. Dari solusi tersebut kami membuat sketsa di minggu ketiga. Ini adalah sketsa yang saya buat untuk kelima masalah dari teman-teman saya, termasuk dari saya sendiri. Yang pertama di sini ada lampu jalan tenaga surya anti maling, lalu ada lubang biopori untuk menangkal banjir rob. Kemudian di sini ada juga lampu jalan bertenaga surya berbasis sensor gerak. Lalu ada aplikasi e-lapor. Lalu ada tong sampah terpilah dari gas dengan fitur deteksi ketinggian sampah. Lalu di sini ada pengolahan sampah organik. Selanjutnya di sini ada sketsa pilihan saya, yakni aplikasi e-lapor. Kenapa saya memilih e-lapor tersebut? Ini karena aplikasi saya berasal dari teknik informatika, jadi saya sudah tahu basic terkait dengan membuat aplikasi. Kemudian dari masalah yang saya dengar di Kampung Madong tersebut banyak terjadi kejadian-kejadian yang melibatkan anak muda, terutama warga anak muda kampung setempat melakukan tindakan kriminal dan juga kenalkan remaja lainnya. Kemudian dari warga tersebut kebingungan melapornya itu antara ke RT, ke Babin Kamtibmas, atau ke Babinsa. Kemudian dari Pak RT-nya juga ada memberikan seperti curhatan gitu, bahwa masyarakat di Kampung Madong ini mereka tidak suka, itu bukan tidak suka, maksudnya mereka tidak enak ketika ingin melapor ke Pak RT terkait dengan hal yang terjadi di rumahnya, misalnya ada kehilangan gas LPG, lalu dia mengetahui bahwa yang mencuri itu adalah anak tetangganya. Kemudian ia tidak dari korban merasa tidak enak untuk melapor ke Pak RT karena masih tetangga dekat. Oleh karena itu, saya ciptakan dari aplikasi e-lapor ini sehingga masyarakat tidak takut untuk melapor karena bisa dalam opsi anonimus. Kemudian yang melihat di sini ada cuma Pak RT, Babin Kaptibmas, dan Babinsanya. Kemudian dalam aplikasi ini juga bertujuan agar tidak ada pesan-pesan yang menumpuk untuk laporan. Jadi di dalam WhatsApp misalnya itu bakal ada hal-hal lain yang menutup dari laporan-laporan warga yang melapor di dalam grup itu. Kemudian di sini ada perbandingan dengan produk yang sudah ada. Sudah jelas di sini produk yang sudah ada, yakni WhatsApp group. Karena di dalam Kampung Madong tersebut Pak RT juga menjelaskan bahwa ada WhatsApp group dari Kampung Madong. Nah, dari warga tersebut kurang ada yang melapor hal-hal yang terjadi di grup tersebut. Bahkan untuk PC saja jarang Pak RT mendapatkan laporan. Oleh karena itu, saya memilih membuat aplikasi e-lapor ini bertujuan agar warga tidak takut dan juga tidak enakan dalam melapor hal yang terjadi di rumah mereka, terjadi di lingkungan sekitar juga. Di sini ada 3 opsi. Di sini ada lapor ke Pak RT, ke Pak Babin, atau ke Babinsa.
Kemudian di sini desain produknya. Saya membuat desain ini di aplikasi Figma. Yang pertama di sini adalah halaman login. Kemudian di sini ada halaman login ini jadi warga Kampung bisa melakukan masuk ke dalam aplikasi ini menggunakan email dan kata sandi. Di sini bertujuan untuk memverifikasi terkait dengan laporan tersebut. Kemudian di sini yang kedua adalah halaman daftarnya. Jika misalnya user belum melakukan pendaftaran, maka user tersebut belum bisa login. Jadi saya membuat ada halaman daftarnya di sini. Kemudian di sini ada berandanya, lalu ada profil, lalu kita juga bisa mengedit profilnya, lalu bisa mengedit ganti kata sandi. Lalu ketika kita ingin melapor, berikut adalah cuplikan tampilannya. Di sini ada laporan cepat, laporan RT, laporan Babin Kamtipmas, dan laporan Babinsa. Di dalam form laporan ini terdapat ada nama pelapor, telepon pelapor, lalu lokasi kejadian, judul laporan, kemudian tanggalnya, tanggal berapa, kemudian isinya. Kemudian user bisa langsung mengirim. Kemudian user juga bisa melihat terkait dengan riwayat laporannya. Di sini misalnya ada riwayat laporan RT, laporan ke Babin, dan juga laporan ke Babin saya. Kemudian di sini prototipenya. Di sini prototipenya menggunakan Figma juga dengan handphone berupa handphone Android. Jadi di sini jikalau kita mengklik misalnya laporan RT, maka seperti ini berikut tampilannya. Di sini bisa menggunakan add image. Nanti akan ada opsi menggunakan kamera kita sendiri atau mengambil dari galeri. Kemudian jikalau misalnya kita ingin melakukan laporan yang cepat dengan menggunakan foto, kita bisa langsung klik di buat laporan baru ini. Nah, di dalam form laporan ini terdapat ada nama pelapor, telepon pelapor, judul pelaporan, terus lokasi kejadian, terus tanggal kejadian dan isi laporannya. Langsung kirim. Ketika mengirim, kita bisa juga melihat terkait dengan riwayat laporannya. Di sini ada riwayat laporannya berupa laporan RT, misalnya lampu jalan mati, tanggalnya sekian, lokasinya misalnya di depan masjid. Nah, jika laporan tersebut telah diterima oleh RT, maka akan ada pemberitahuan di sini bahwa laporan diterima. Kemudian jika seperti ini, Babin Kamtipmas, jikalau laporan yang belum diterima, baru terkirim saja, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini ada Babinsa juga. Oke, mungkin itu aja dari prototype. Lanjutkan. Nah, kemarin kami juga melakukan user testing ke Kampung Madong. Kami menanyakan ke beberapa orang, ke beberapa warga, seperti ada contohnya seperti ibu penjaga warung ini. Kami juga menanyakan terkait dengan aplikasi kami, termasuk saya sendiri. Kemudian di sini ada tabel resume ya. Di sini yang pertama, masalahnya ini misalnya dari pengguna itu lupa password. Tidak ada fitur reset dalam dalam desain saya belum ada fitur reset password. Dampaknya di sini pengguna tidak dapat mengakses aplikasi sama sekali. Nah, prioritasnya sangat tinggi ya. Kemudian rekomendasi solusi, saya akan menambahkan fitur lupa password dengan alur seperti input email atau nomor HP, lalu kirim OTP, langsung akan mereset passwordnya. Kemudian bingung memilih kategori saat membuat laporan. Dampaknya ini pengguna ragu dan takut salah lapor, menghambat pelaporan. Nah, prioritasnya ini sangat tinggi. Rekomendasi saya adalah mensederhanakan alur tombol RT Babinsa itu, tombol yang 3 ini, maka saya akan sederhanakan menjadi satu tombol saja, yaitu tombol buat laporan. Kemudian kategori dapat kita pilih di formulir sini. Kemudian untuk masalah nomor 3, tidak tahu status perkembangan laporan. Dampak ini menurunkan kepercayaan terhadap aplikasi dan respon petugas. Nah, rekomendasi solusi saya adalah memperkaya status laporan, tambah status seperti dilihat, diproses, dan ditangani. Seperti ini. Di sini saya akan menambahkan terkait dengan bahwa
laporan telah diproses atau laporan sudah diselesaikan dan sebagainya macamnya. Kemudian di sini yang nomor 5, kebingungan fungsi aplikasi. Misalnya warga ada kehilangan dokumennya, apakah boleh melapor ke aplikasi tersebut? Nah, di sini rekomendasi solusi saya adalah membuat halaman FAQ atau info untuk menjelaskan jenis laporan yang didukung. Misalnya laporan-laporan jenis apa yang tidak sesuai untuk dilaporkan di aplikasi ini. Lalu yang keenam ini tulisan terlalu kecil untuk pengguna lanjut usia. Nah, dampaknya ini menurunkan kenyamanan dan aksesibilitas pengguna senior. Nah, rekomendasi solusi saya di sini saya akan menambahkan opsi pengaturan ukuran font atau perbesar standar font aplikasi di bagian profil. Baik, segitu saja terkait dengan eh, seminar progres saya. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama presentasi berlangsung. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.